Begitu nikah kan, buset pagi bangun bareng, ketemu pulang bareng, jadi lebih tahu gitu. Lebih dapat unyu-unyunya kalau pacaran ya. Unyu-unyunya ya. Unyu-unyunya zaman-zaman pacaran. Terus ya kayaknya kagak ada dah pasangan yang nggak punya ujian rumah tangga di finansial. Kayaknya semua mengalami kecuali kalau lo anak pejabat gitu ya. Cicilan gak habis-habis. Kayaknya hampir setengah hidup gue nyicil deh rumah. Gitu kalau gue. Ngomong di ranjang. Iya kadang-kadang. Untuk bikin makin panas rumah tangga gitu kan ya. Itu harus make sure anak lo tidur bener-bener tidur kan. Ya kalau gerak dikit tuh kayak langsung seperti selimut gitu. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Nah, itu dia. Lu baru berapa episode udah lupa aja loh ini kita jingle kita. Ngedrop say. Kenapa? Panas banget sih. Situ ngedrop juga kan? Iya lumayan. Tik, lu udah nikah sama Reki berapa tahun? Waduh anjir, gue ditanyain kayak gini. Duluan lo kan? Gue 2016. Gue 2018. Berarti lu 8 dong. 8 tahun ya? Gue ditanyain begini langsung blank, tahu gak sih lo? Lupa lo. Lupa gue. Bulannya lupa. Enggak, Agustus. Iya berarti 8 16 berarti 8 tahun ya, 8 tahun. Udah lama juga gue ya. Lu berapa tahun emangnya? Gue 2018 berarti 5 tahun. 5 tahun besok November 5 tahun. Nah Kak. Kenapa lirik-lirik gue langsung kayak pointing, kenapa? Soalnya gue denger nih katanya kalau misalkan ujian pernikahan paling berat itu ada di tahun kelima. Tahun kelima sama tahun-tahun ganjil katanya ya. 5, 7, 9. Bukannya 5, 10, 15 gitu ya? Enggak, setahu gue sih katanya nih, gue denger juga sih yang tahun-tahun ganjil gitu. Kenapa? Katanya tuh apa? Nggak tau, kayak berat banget. Tapi lo sendiri ngalaminnya iya lagi gitu ya. Gue dari tahun pertama berat banget. Dari hari pertama udah berat banget ya. Lebih enakan pacaran, Wak. Lebih dapat deg-degannya. Tapi mungkin karena pacaran kan ya lu nggak tiap hari bareng ya. Jadi kayak nggak mengetahui 100% lah suami lu kayak apa, atau kita di mata suami kita kayak apa. Begitu nikah kan, buset pagi bangun bareng, ketemu pulang bareng, jadi lebih tahu gitu. Lebih dapat unyu-unyunya kalau pacaran ya. Unyu-unyunya zaman-zaman pacaran. Apalagi kalau berantem gak dihubungin ya, kayak aduh kenapa sih nih, pengen gue mungkin gengsi, gak dihubungin nyariin gitu ya. Iya kan? Iya sih. Tapi pas udah nikah, lu sendiri dari pengalaman lu 5 tahun itu apa yang paling ngebuat lu ngerasa kayak capek banget gitu nih pernikahan gue. Iya berat sih. Apa ya? Kayaknya tuh kompromi antara si suami istri itu juga lumayan berat sih. Karena kan lo menyatukan dua otak nih. Ya jadi satu. Yang satu beda banget. Apalagi juga laki gue sama gue tuh juga agak lumayan berbeda. Bukan beda visi dan misi ya. Pikiran. Beda cara pikir aja. Kalau laki gue tuh yang kayak apa-apa tuh dipikirin. Kayak misalkan simpel. Gue ngajakin dia main ice skating, dia gak mau cuy. Kenapa? Pemikirannya dia apa? Gue takut kalau misalnya gue jatuh, terus ntar jari gue kena skate-nya, sepatu skate-nya, terus ntar putus. Kan gila. Apa sih? Coba lo bayangin. Absurd banget gak sih? Oh dia sampai segitunya? Iya dia begitu pemikiran. Sedangkan gue tuh yang kayak yaudah jalan dulu aja. Ntar juga pasti ini sendiri kok ada jalannya atau apa gitu. Kalau gue tuh mikirnya kayak gitu, yang penting kita jalan aja dulu, jalanin gitu. Oh lo kebalik sama gue. Kalau gue tuh lihat nanti. Gimana ya? Bukan lihat nanti, lu lebih kayak kalau emang belum terjadi ya udah nggak usah lo pikirin. Kalau gue lihat nanti aja. Kalau dia tuh nanti gimana ya gitu loh, gitu. Iya. Agak beda sih sama gue mungkin lebih kayak ke yang mikirin sih, tapi nggak sampai kayak main skating gue pikirin tangan gue bakalan putus sih. Lebih kepada yang krusial aja, kayak misalnya kalau laki gue juga modelannya sama sih kayak lo gitu, lebih kayak ya udah belum kejadian lah, lo ngapain pikirin yang
jelek-jelek gitu lah, yang belum terjadi. Tapi Mhm. kalau sebenarnya kalau di sisi mungkin Reki ya, mungkin POV-nya sama kayak gue, lebih kayak prepare gitu, sesuatu nanti di depan terjadi apa, lu udah tahu harus Meng-handle solusinya ya, tuh heeh. kayak apa gitu. Lebih kayak gitu. Soalnya kan sekarang rumah tangga zaman sekarang tuh kompleks ya Mmm. masalahnya. Iya mungkin zaman orang tua kita juga kompleks, tapi menurut gue mereka tuh lebih kayak, nggak dipengaruhi banyak faktor-faktor eksternal kayak sekarang media lah, Iya iya. apalah ya kan yang masuk ke pikiran-pikiran kan. Kalau sekarang kan, apa ya, banyak orang yang nikah muda gitu kan tanpa melihat atau tanpa preparation gitu. Akhirannya, ya itu mereka kayak nggak bisa jadi tough gitu loh menghadapi permasalahan dalam rumah Iya tangga sih ya kan, apalagi iya sih. finansial ya kan. Iya itu lagi, Lu iya lagi. pernah 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 nggak, ngalamin sama Rek itu di ATM lo, di M-Banking lo tinggal 10.000, 10.000 gitu pernah nggak? Sering? Sekarang gue lagi dalam fase-fase ini nih. Terus lo akan bilang sama Reki, "Nih yang M-Banking aku segini Gila nih," gila. gitu? Parah. Iya. Iya iya, lu dulu deh, nih liat deh. Segini Rekening. nih rekening gue, ini gue udah gak bisa. Wah itu, ini sih gue sekarang lagi dalam fase-fase itu. Karena gue kan 8 tahun pernikahan, itu baru dapet anak 2000 5 nggak sih? 5 tahun? Baru 5 tahun kawin lo baru 5 dapet? tahun nikah gue baru beranak. Ini baru beranak. Baru dikasih Baru dikasih anak. anak. Jadi tuh ceritanya tuh kan, apa namanya, karena, gue udah ke dokterin segala macam, akhirnya kan abis itu, Covid, jadi akhirnya gue mikir, "Oh ya udah emang belum rezeki ya gue dikasih anak." Ya udah akhirnya, ya udah kita ambil rumah ya. Oke. Ambil rumah karena, apa namanya, next-nya daripada nggak keambil, pada saat itu akhirnya gue ambil rumah kan. Abis ambil rumah, tiba-tiba pokoknya tuh gue udah ambil rumah, terus gue udah DP, udah cicil DP segala macem. In the middle of that, gue hamil. Pengeluarannya Double men. double ya, padahal yang tadinya lu pikir ambil rumah dulu, entar dikasih jarak berapa tahun, kayak Kayak udah udah agak napas ya dari napas. KPR ini. Walaupun maksudnya nggak napas banget, cuman kan paling nggak lu si cicilan KPR-nya lu udah berjalan berapa lama, lu kan udah bisa, Nafas ya udah tahu, kan. cara ngaturnya kan. Mmm, Itu in the middle of that yang gue belum prepare apa-apa, tiba-tiba hamil. hamil. Oh ya udah, oh ya alhamdulillah dikasih rezeki kan. Udah hamil dan segala macem, udahlah nih, bayar-bayaran KPR, akad segala macem, rumah udah ada. Kan rumah udah ada tuh nggak yang rumah ada langsung tempatin, nggak, itu kan harus kayak ngisi rumah lah, Ngisinya itu sih belum sakit lagi yang ada kepala, dirombak-rombak apalah, asli. bis, habis, Ludes, ludes tuh tabungannya. habis. Terus? Ya udah kayak mulai deh tuh, gimana ya, kayak gue butuh lo buat lebih banyak meng-handle dulu deh, karena, gue nggak bisa bantuin lo, kayak gitu-gitulah, kompromi-kompromi berdua gitu. Ya udah kayak struggle-struggle-nya di situ. Plus nih anak udah mau masuk sekolah, beda lagi tuh Beda hitungannya lagi ya, kalau udah balik namanya lagi ya ke masalah sekolah money. anak ya. Iya itu juga sebenarnya salah satu ujian rumah tangga yang cukup besar sih, kayak kalau lu mungkin di awal lebih kayak ke dikasih anak ya, Mmm, kan banyak orang juga yang sekarang tuh kayak susah punya anak dan sekarang kalau dulu mungkin kayak bayi tabung dianggap, gimana ya, kayak tabu ya, bukan tabu sih tapi kayak lebih, eee, asing lah ya. Kalau mmm, sekarang ya udah banyak tuh bermunculan kayak klinik-klinik fertilitas kayak gitu kan. Jadi iya kayak iya iya. sekarang sekarang nih gue lihat orang bernikah setahun belum punya momongan aja langsung shortcut Iya iya kayak gitu iya iya. kan. Nah itu juga ujian dalam rumah tangga sih. Kalau lu gimana, Grace? Ini udah mau 5 tahun, anak lo 2, Anak gue 2 ya anak lo bener. 2, biaya sekolah lumayan dah ya, Mhm. terus Mmm, laki lo, eee, dia tuh musisi kan laki lo? iya dia lebih kayak ke, jatuhnya bukan budak korporat Freelance ya, ya? ya bukan yang kayak tiap bulanan dapat, money.
Nah itu lu Nah, gimana tuh? Itu kan pasti nih. jadi perdebatan-perdebatan lumayan Iya kenceng iya juga pasti iya kan? iya iya. Ya kalau gue ujian rumah tangganya sebenarnya lebih kepada finansial of course ya, kayaknya kagak ada dah pasangan yang nggak punya ujian ujian rumah tangga di Di finansial. finansial. Kayaknya semua mengalami kayak, Kecuali kecuali kalau lo anak pejabat ah, gitu iya 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 ya. iya iya, kecuali lo adalah, siapalah ya di negeri ini Bener. ya, Kita mah di negeri sampai dongeng ini baik ya kan kan. ya. Kalau gua ujian komunikasi lebih kepada komunikasi. Ya mungkin itu bukan kayak soal ekonomi, bukan soal apa ya, tapi itu akhirannya merembet ke mana-mana. Akhirannya Hmm. merembet juga kayak ke, ya masalah finansial juga. Gue lebih ke komunikasi sih. Kenapa laki lo diem-dieman? Enggak, karena gue sama dia tuh dua tipikal yang berbeda tadi, makanya gue bilang kalau laki gue kalau misalnya ada masalah apa-apa nggak mau dibahas. Jadi kayak lebih kayak, udahlah udah selesai gitu, Ah. beres. Nganggepnya lebih kayak gitu. Sedangkan kalau gue tuh orangnya lebih kayak tadi mikirin, maksudnya kayak, ya ini nggak bisa kalau kagak dibahas nih mau apa solusinya gitu. Nah lebih kayak gitu. Untungnya sih nggak ada yang kayak KDRT gitu-gitu ya. Gue takut sih kalau sampai kayak KDRT yang kemarin viral itu sih. Ya makanya itu gue bilang kan, dia kayaknya nikah muda ya kan. Terus kayak udah punya anak 3 lagi. Nah Iya iya itu iya. maksud gua tuh anak-anak zaman sekarang tuh mungkin berpikir kayak, "Aduh, umur gue udah segini nih, temen-temen gue udah nikah nih, gue belum nikah nih." Padahal nggak tahu aja ya kan, begitu masuk ke dalam biduk rumah tangga, disitulah awal mulanya. Cicilan gak habis-habis. Kayaknya hampir setengah hidup gue nyicil deh rumah. Asli lagi. Iya kan, sakit kepala Iya lagi kan. anjir gak habis-habis. Iya. Ini gue udah mau ini nih udah mau gue lunasin, udah lunas. Ada lagi. Ada lagi. Sedangkan ya kita hidup bukan buat cicilan, nah kita juga pengen jalan-jalan, pengen refreshing juga. Pengen financial freedom gitu Zai, guys. zai, Gimana zai, caranya zai. financial freedom ya? Terus banyak yang pakai apa namanya, konsultan finansial ya. Dulu ada apa namanya gitu lah, gue lupa, sampai harus dihitungin tuh nanti pengeluaran lo sekian biar lo financial freedom. Ya kayaknya gue nggak kayak gitu dah. Udahlah kagak usah lah. Terus lo cara menghandle kalau pas lagi berantem besar? Tapi pernah kan lo berantem besar? Ya pasti, of course. Berantem Lu besar pernah lo ya? nggak? Pernah dong. Ya udah Tapi kan? nggak nyampe berantem itu kabur kemana enggak ya? Iya. Itu gimana lo menyikapi? Ya itu makanya gue bilang harus ada yang satu di antara kita yang berkepala dingin sih ya. Jangan kayak pasti kan dua-duanya pasti sama-sama keras ya. Menurut gue, maksudnya kayak kita punya ego masing-masing gitu loh untuk mempertahankan pendapat kita kan. Tapi kalau misalnya gue ngatasinnya kalau misalnya emang momennya lagi apa ya, lagi panas kayak gitu, panas dalam arti kayak kita lagi nggak oke, ya udah nggak usah ngomong dulu gitu, kayak udahlah entar aja gitu kalau emang udah adem ayem. Tapi salahnya gue tuh adem ayemnya tuh berhari-hari. Ada orang yang kayak temen kita tuh si Rania ya kan, kayak sehari aja gitu kan harusnya udah oke. Itu sih yang harusnya, yang bagus itu kayak gitu. Tapi kalau gue kayak sehari, 2 hari, 3 hari baru gitu ngomong kayak gitu kalau gue. Ngomong di ranjang? Iya kadang-kadang. Ngomong di ranjang atau ada jurus-jurus ranjang nih, jadi biar bisa ini. Tapi itu juga sebagai salah satu pemicu juga, bisa jadi salah satu pemicu juga loh dalam hubungan berumah tangga, ya sex life lah ya bisa dibilang. Iya. Karena terus terang kayak makin kesini gitu kan, ada orang-orang atau pasangan-pasangan, gue nggak mau ngomongin diri gue sendiri, yang males ngelakuin itu. Padahal itu sebenarnya part yang sangat penting sih dalam hubungan berumah tangga menurut gue ya. Sex life itu. Tapi gue juga ada beberapa waktu yang gue males sih memang. Iya kan, karena kan capek, udah sebulan sekali gitu. Kan katanya nggak boleh ya, padahal. Ya boleh nggak boleh, tapi kayaknya ya gue juga nggak tahu sih ya boleh apa enggak, dan durasi untuk bikin makin panas rumah tangga gitu kan ya. Ya mungkin iya juga sih ya, soalnya itu kebutuhan juga kan. Iya, kebutuhan juga. Dan ya gue nggak tahu sih ya durasi yang bener itu berapa minggu sih sekali, berapa lama sih kayak gitu. Tapi ya menurut gua itu salah satu part yang terpenting gitu. Soalnya bukan apa-apa, kadang hanya karena ke aktivitas kita sehari-hari udah capek kan, apalagi kita udah punya anak ya, kayak lebih menjaga ya, gimana ya, lo tidur anak lo masih tidur bareng ya soalnya? Iya, emang lo udah gak bareng lagi? Masih sih. Jadi kalau misalkan mau ngapa-ngapain mau gitu-gitu tuh.
Ciki-ciki bum-bum. Itu harus make sure anak lo tidur bener-bener tidur kan. Dia kalau gerak dikit tuh kayak langsung gitu selimut gitu. Iya kan. Jadi kadang-kadang Tapi tuh kan itu bikin ini tahu, bikin deg-degan. iya bikin deg-degan bener. Sama kayak kalau misalnya ketahuan orang tua. Emang bisa ketahuan orang tua? Ada kayaknya siapa ya yang pernah ketahuan ya? Gue nonton podcast siapa gue lupa. Itu seru sih. Iya, jadi kayak frekuensi berhubungan itu juga menjadi salah satu yang penting sih menurut gue. Gitu. Gue juga pernah di fase kayak gue males gitu. Iya, capek ya gak sih? Terus kan kalau laki tuh modelnya maunya buru-buru ya. Nah itu tuh salah satu perbedaan waktu awal-awal nikah sama udah ke sini-sini nih. Tapi lu masih punya waktu 5 tahun ya, maksudnya berdua. Kalau gue kan sebulan doang kosongnya. Buru-buru banget Bun. Iya Bun. Nah lu deh yang punya waktu 5 tahun, merasa kayak gimana tuh? 5 tahun berdua versus sekarang udah punya anak 3 tahun. Iya, gue 5 tahun di awal tuh emang menurut gue itu menyenangkan sih. Karena kayak apalagi awal-awal tuh masih seru-seruan gitu. Ayo dong, kita malam ini colek-colak. Sekarang gitu colek ya? dikit. Sekarang dicolek dikit. Yang ada ini ya, api ya. Boro-boro colek, capek. Colek, gue pura-pura tidur. Biar gue gak usah gerak-gerak. Itu sih, jurus gitu emang tidur sih. Kayak, udah aku capek. Besoknya kayak gitu lagi. Males banget ya sih kayak gitu. Tapi gak bisa sih, kita juga harus paham situasi juga sih ya. Ya mas mending dia sama kita daripada sama orang lain ya. Karena iya bener, karena emang bedanya cowok sama cewek kan gitu ya. Kalau cowok kan masih hubungannya masih pengen menggebu-gebu nih nafsu birahinya. Kalau cewek kan kadang masih agak ada yang direm. Ada yang direm itu kayak lo di rumah lo udah ada kerja anak, terus habis itu lo anaknya maunya sama lo mulu. Itu kan drain your energy banget sebenarnya. Iya, sedangkan kalau bapak-bapak baru 2 menit sama anak, kayak aku capek deh, kayak sama kamu aja deh anak kamu nih, ya kan? Bener. Ya itu sih. Gitu. Selain finansial dan hubungan seksual, apalagi yang lo ngerasa kayak romantika dalam rumah tangga lo tuh berwarna? Apa ya gue ya? Apa ya? Kayak gue masih monoton aja sih. Tapi lo ada tips nggak buat pasangan muda lah ya? Ya kita nggak bilang pasangan tua, pasangan muda lah yang apa namanya mungkin baru mau membangun hidup rumah tangga atau Gen Z nih yang sekarang lagi kayak mungkin sekarang tuh di Gen Z lagi tren tahu friends with benefit. Lah itu bukan dari dulu ya? Itu bukan dari dulu ya? Emang enak tau friends with benefit. Enaknya gimana? Gak ada keterikatan ya Wak? Gak ada keterikatan. Mau ngapain aja bisa tanpa terikat. Jadi kayak lo kalau mau ngapa-ngapain terus ya dia gak berhak marah. Tapi gitu. kan jadi sesuatu komitmen. Iya sih. Kan lo kalau pernikahan kan lo gila. Udah kayak konsultan pernikahan lo. Tapi kalau mau nikah kan harus ada komitmen. Komitmen lo tuh gak boleh ngelirik ke yang lain. Ya itu kan kalau udah nikah. Kalau belum nikah. Tapi kalau gak diasah dari zaman dia single, mencok sana mencok sini gimana? Ya kan katanya kalau misalkan masih single masih nyoba-nyoba aja gitu. Nanti kalau misalkan udah nikah baru deh tuh lu seriusnya. Susah. Tapi nanti kalau misalkan lu mendapatkan seseorang yang klik, gue rasa aman kok. Aman belum klik aja. Jadi kayak masih ada takut. Ntar kalau misalnya udah klik, ini kok pasti udah meluh kelar aja. Yuhu. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.